Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas inventarisasi flora dan fauna mengenai keanekaragaman jenis primata di Ural di dalam areal IPHK HT PT Bina Sulfanusa Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Hutan Lestari tahun 2017 volume 5 nomor 2 halaman 563 sampai dengan 570 yang ditulis oleh Yohana Dearti Kumanesi, Arianto, dan Slamet Panjani. Direview oleh saya sendiri, mahasiswa jurusan Kehutanan Universitas Lampung, nama Pradastia Mona, NPM 2014151033 dari kelas Kehutanan A. Dengan dosen pengampu mata kuliah inventarisasi flora dan fauna, yaitu Profesor Dr. Insinyur Sugeng P. Haryanto MS, Dr. Insinyur Gunardi Dewi Narno MSI, dan Dr. Hajah Bainah Sari Dewi SHUT MD IPM. Adapun daftar isinya yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan penelitian, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Penyebaran populasi primata di Indonesia cukup luas, terutama di Pulau Kalimantan. Di Kalimantan Barat terdapat beragam jenis satwa liar ordo primata. Kegiatan pengelolaan hutan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan satwa liar primata yang ada di Pulau Kalimantan Barat. Dan primata di areal PT Bina Sulfanusa tidak hanya tersebar di kawasan konservasi atau kawasan lindung, tetapi juga tersebar di tempat-tempat lainnya seperti areal operasional kerja perusahaan atau di areal jenis tanaman yang dikembangkan di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penting adanya kegiatan penginventarisasian jenis primata yang terdapat di PT Bina Sulfanusa. Adapun tujuan penelitian ini, yaitu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terbaru mengenai jenis-jenis primata apa saja yang terdapat di PT Bina Sulfanusa. Yang kedua, yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di tempat PT Bina Sulfanusa yang dilakukan pada bulan April sampai dengan Mei 2016 dengan alat yang dibutuhkan yaitu peta lokasi, kompas, kamera, meteran, tali set, buku identifikasi primata, teropong, dan GPS, dengan objek yang diamati yaitu primata yang terdapat dalam lokasi penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah metode survei yang dikombinasi jalur dengan membuat sebanyak 12 dan setiap jalur dilakukan 3 kali titik tutup. Pada gambar satu ini terlihat jelas jalur pengamatan primata atau track of primate observation. Dengan analisis data yaitu perhitungannya yang pertama indeks dominansi atau Simpson Index, kemudian indeks keanekaragaman, kemudian indeks kelimpahan atau kekayaan, kemudian indeks kekayaan jenis serta indeks kesamaan jenis. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Dari penelitian ini didapat jenis-jenis primata yang ditemukan di areal PT Bina Sulfanusa terdiri dari 3 spesies primata, yaitu monyet ekor panjang dengan nama ilmiah Macaca fascicularis, bekantan nasalis ravatus, dan lutung Crassipithecus cristatus. Adapun foto dari primata tersebut yang pertama yaitu Macaca fascicularis, nasalis ravatus, dan Crassipithecus cristatus. Dari penelitian tersebut, didapat jumlah spesies dan individu primata yang ditemukan di areal PT Bina Sulfanusa yaitu pada tabel 1, the number species and individual primates are found di Bina Sulfanusa area. Yang pertama yaitu jenis spesies monyet ekor panjang dengan nama ilmiah Macaca fascicularis, ditemukan di tempat sempadan sungai dengan jumlah 10, di tanaman muda ditemukan 12, di tempat KPPN tidak ada, dan di tempat LOA juga tidak ada. Kemudian yang kedua yaitu bekantan dengan nama ilmiah Nasalis ravatus,
Dengan jumlah yang ditemukan pada sempadan sungai 17, tanaman muda tidak ada, KPPN tidak ada, dan di LOA tidak ada. Kemudian yang ketiga yaitu lutung kelabu dengan nama ilmiah Crassipithecus C. Dengan ditemukan di sempadan sungai jumlahnya yaitu 20. Pada tanaman muda tidak ada, pada KPPN tidak ada, dan di tempat LOA juga tidak ada. Kemudian dapat dijumlahkan bahwasanya primata yang ditemukan pada sempadan sungai yaitu berjumlah 47, pada tanaman muda yaitu 12, pada KPPN tidak ada, dan di LOA juga tidak ada. Berdasarkan data tersebut, secara umum primata yang terlihat atau ditemukan selama pengamatan sebanyak 59 ekor terdiri dari 3 spesies saja. Kemudian didapat hasil indeks dominasi, indeks keanekaragaman, dan indeks kelimpahan jenis dan kesamaan jenis, yaitu terlihat pada tabel 2 dengan nama areal yang pertama yaitu sempadan sungai dengan indeks dominasi 0,34, indeks keanekaragamannya 0,46, kemudian indeks keragaman atau kelimpahannya 1,20, indeks kesamaan jenisnya 10,5, dan indeks kemerataannya 0,39. Kemudian yang kedua yaitu di Taman Akasia Muda, indeks dominansinya yaitu 1, indeks keanekaragamannya tidak ada, indeks keragaman atau kelimpahannya tidak ada, indeks kesamaan jenisnya tidak ada, dan indeks kemerataannya juga tidak ada. Kemudian di tempat KPPN, indeks dominansinya tidak ada, indeks keragamannya tidak ada, indeks keragaman atau kelimpahannya tidak ada, indeks kesamaan jenis tidak ada, dan indeks kemerataannya juga tidak ada. Kemudian di LOA, indeks dominansinya tidak ada, indeks keanekaragaman tidak ada, indeks kelimpahannya tidak ada, indeks kesamaan jenisnya juga tidak ada, serta indeks kemerataannya juga tidak ada. Dapat dijumlahkan bahwasanya indeks dominansi dari keempat tempat tersebut yaitu 1,34, kemudian indeks keanekaragamannya 0,46, indeks kelimpahannya 1,20, indeks kesamaan jenisnya 0,5, dan indeks kemerataannya 0,39. Nah, jenis primata hanya ditemukan pada areal sempadan sungai dan areal tanaman muda. Tidak ditemukannya jenis primata pada areal bekas tebangan dan kawasan pelestarian plasmadomata. Kemudian pada areal bekas tebangan atau LOA tidak terdapat sumber pakan dan tempat berlindung bagi primata. Ini yang menjadi alasan mengapa primata hanya ditemukan pada areal sempadan sungai dan areal tanaman muda. Kemudian kawasan pelestarian plasmadomata biasa menjadi tempat akses masyarakat untuk melakukan kegiatan perburuan. Nah, primata khususnya jenis bekantan merupakan kelompok yang sangat sensitif terhadap aktivitas masyarakat. Banyak ditemukan jenis-jenis satwa liar lainnya seperti burung cipoh kacat, beo tiong, layang-layang api, layang-layang batu, cinan belukar, elang gunung dan rongkong badak, serta jenis mamalia seperti babi hutan, pelanduk kancil bajing, rusa, dan kelelawar masih banyak ditemukan pada areal tersebut. Kemudian pada areal sempadan sungai tercatat jumlah primata yang ditemui lebih banyak daripada primata yang ditemui di areal tanaman muda. Hal ini terjadi karena pada areal sempadan sungai banyak terdapat sumber pakan. Kemudian pada indeks keanekaragaman pada kedua lokasi ditemukan primata adalah sebesar 0,46, artinya nilai keanekaragaman jenis primata ini rendah karena di bawah 1,5. Kemudian indeks kemerataan pada areal PT Bina Silvanusa khususnya di sempadan sungai adalah sebesar 0,39. Indeks dominan pada areal sempadan sungai memiliki indeks 0,18. Jumlah jenis pada areal tersebut adalah 3 jenis dengan jumlah individu 47 ekor. Kemudian pada areal tanaman muda spesies yang paling dominan yaitu monyet ekor panjang, 1 dengan jumlah individu 12 ekor. Kemudian terjadi persaingan antara masing-masing individu untuk memperoleh makanan. Lutung dan monyet ekor panjang merupakan kelompok yang dapat menerima perubahan lingkungan secara cepat. Mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan.
Kemudian indeks kekayaan jenis primata pada areal sempadan sungai yaitu 1,20. Pada areal tanaman muda tidak memungkinkan dihitung karena terdiri dari satu spesies saja. Kemudian keanekaragaman jenis di kedua lokasi pengamatan hampir sama. Nilai indeks kesamaan jenis di kedua lokasi yaitu 50%. Masing-masing habitat memiliki pola adaptasi yang baik, pergerakan satwa erat kaitannya dengan simetri individu dan kondisi lingkungannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama yaitu dari keempat lokasi areal sempadan sungai, areal bekas tembangan, areal tanaman muda, dan kawasan pelestarian plasmanucta, jenis primata hanya ditemukan pada dua lokasi, yaitu areal sempadan sungai dan areal tanaman muda. Kemudian yang kedua yaitu keanekaragaman jenis primata yang terdapat di PT Bina Silvanusa Kecamatan terdiri dari jenis monyet ekor panjang, lutung kelabu, dan bekantan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dan terus belajar. Saya Frada Setiamona, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.